warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pendidikan dan Inspirasi. Podcast yang menemani kamu ngobrol santai sambil mencari makna dan inspirasi tentang dunia pendidikan di era digital. Untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang bagaimana seharusnya AI disikapi dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soevi Danita, NIM 24AB10004, kelas PAI 3A. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI dalam proses pembelajaran. Apakah AI hanya sekedar tren atau justru bisa menjadi sumber inspirasi baru dalam dunia pendidikan? Langsung saja kita mulai obrolan kita di Ngopi. Oke, langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ada pertanyaan yang pertama, yaitu menurut pandangan narasumber, apa yang dimaksud dengan Artificial Intelligence dalam konteks pendidikan? Menurut saya, Artificial Intelligence atau AI atau secara bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan adalah teknologi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar. Nah, artinya AI ini membantu siswa atau mahasiswa dalam proses belajar di sekolah maupun kampus. Namun, perlu digarisbawahi bahwa AI ini hanya sebagai alat bantu, alat yang membantu kita, alat yang membantu manusia dalam proses belajar, tetapi bukan menggantikan peran seorang guru atau bahkan menggantikan otak manusia. Jadi otak manusia ya tetap digunakan, tetap dimanfaatkan untuk berpikir. Nah, dengan adanya AI hadir bukan berarti kita berhenti untuk berpikir, tetapi AI ini hadir hanya sebagai alat bantu kita, alat yang membantu dalam proses belajar. Nah, tetapi tetap manusia yang menentukan arah belajarnya, seperti itu. Oke, dari pengalaman narasumber sebagai mahasiswa, sejauh mana kehadiran AI membantu proses dalam belajar? Menurut saya sendiri, saya merasakan sebagai mahasiswa yang dimana dunia sekarang dinamakan dunia di era digital, di mana semua serba teknologi, serba menggunakan teknologi canggih seperti itu ya. Menurut saya AI ini sangat membantu. Jadi AI ini hadir karena kebutuhan belajar yang semakin kompleks. Jadi yang saya rasakan dengan adanya AI ini ya pastinya sangat bermanfaat ya. Khususnya bagi saya, menurut pengalaman saya sendiri, seperti saat akan menyusun makalah, kita pasti perlu referensi. Nah, kita bisa memanfaatkan AI ini sebagai alat bantu kita untuk membantu mencari referensi buku, jurnal, seperti itu. Dan mungkin ada materi yang belum kita pahami, kita bisa menggunakan alat ini sebagai alat bantu kita untuk lebih memahami materi. Namun tidak berhenti di situ saja, karena menurut saya belajar itu bukan yang cepat selesai, tetapi bagaimana proses belajarnya. Karena cepat selesai itu belum tentu paham, tetapi kalau kita tahu bagaimana proses belajarnya, tahap-tahapnya, itu dapat dipastikan kalau siswa atau mahasiswa itu paham, seperti itu. Apakah ada sekolah atau kampus yang masih ragu, bahkan menolak penggunaan AI? Menurut narasumber, apa yang menjadi alasan utama munculnya sikap seperti itu? Menurut saya adanya sekolah atau bahkan kampus yang ragu atau cenderung menolak adanya AI
kecerdasan buatan ini karena sekolah atau kampus tersebut itu memiliki kekhawatiran atau merasa khawatir, di mana takut khawatir kalau adanya IA ini yang nantinya disalahgunakan oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, kekhawatiran ini itu biasanya muncul bahwa AI dipakai untuk mengerjakan tugas tanpa proses berpikir. Jadi biasanya mengerjakan tugas itu dengan adanya AI dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas secara instan, atau bahasa gaulnya itu copy paste seperti itu ya. Jadi dengan AI biasanya sudah langsung ada jawaban instan. Nah, kemudian dengan adanya jawaban instan ini maka akan timbul dampak negatif, yang mana akan timbul rasa ketergantungan, sehingga si pengguna AI ini menjadi malas berpikir. Tentunya dampak negatif ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan, di mana tujuan utama pendidikan adalah melatih siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar menghasilkan jawaban yang instan, bukan hanya sekedar menghasilkan jawaban yang cepat selesai. Itu tadi saya katakan bahwa cepat selesai belum tentu paham, tapi kalau kita tahu proses berpikirnya, dapat dipastikan bahwa dia akan paham seperti itu. Jadi menurut saya kalau ditolak atau dilarang menggunakan AI itu tidak mungkin terjadi penolakan atau dilarang menggunakan AI 100% itu tidak mungkin. Tetapi dampak negatif ini justru menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana cara kita mengatur, mengarahkan, kemudian untuk para calon pendidik yang nantinya akan menjadi seorang guru, bagaimana mendidik siswa maupun mahasiswanya agar menggunakan AI secara bijak seperti itu. Jadi artinya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri seperti itu. Oke. Jika AI itu sulit dihindari di era digital pada saat ini, apakah larangan total itu relevan? Menurut saya tidak, karena larangan ini memang ya tadi kembali lagi bahwa larangan biasanya muncul karena adanya rasa adanya kekhawatiran, khawatir bahwa siswa atau mahasiswanya memiliki rasa ketergantungan terhadap AI, khawatir akan siswa mahasiswanya menjadi malas berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau dilarang total 100% sepenuhnya ya pasti tidak mungkin, karena kita hidup di era digital di mana teknologi seperti AI ini ibaratnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau ditolak 100% dijauhkan, menurut saya tidak mungkin. Nah, yang lebih relevan di sini adalah bagaimana cara kita mengatur, mengarahkan, kemudian mengatur penggunaannya secara bijak sehingga AI ini tidak mematikan, bukan berarti kita tidak perlu berpikir seperti itu ya. Namun dengan adanya AI ini malah justru kita harus lebih mengembangkan ide yang kita miliki. Jadi ya ini dijadikan sebagai alat bantu kita untuk mengembangkan ide. Nah, biasanya setelah kita berpikir kan kemudian muncul ide. Nah, bagaimana AI ini dimanfaatkan untuk mengembangkan ide seperti itu. Oke. Jadi menurut narasumber, AI ini sebaiknya dipakai atau tidak dalam dunia pendidikan? Oke. Menurut saya AI ini ya sebaiknya tetap dipakai ya, tetapi dengan batasan yang jelas. Artinya batasan yang jelas di sini bahwa kita sadar bahwa adanya AI ini hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai jalan pintas. Artinya jalan pintas untuk mencari jawaban yang instan, untuk mencari jawaban yang cepat seperti itu, tanpa melalui proses berpikir. Hal ini adalah hal yang salah.
Nah, kemudian oleh karena itu sebenarnya perlu dibangun bukan aturan boleh atau tidaknya, tetapi perlu dibangun rasa sadar, kesadaran, dan tanggung jawab penggunaannya. Jadi si pengguna ini harus sadar bahwa harus sadar dan memiliki rasa tanggung jawab bahwa AI ini digunakan untuk alat bantu loh, untuk hanya membantu kita loh. Berarti kayak kita harus tetap berpikir, kemudian bisa itu menggunakan AI untuk membantu kita mengembangkan ide yang kita miliki. Bagaimana seharusnya dunia pendidikan itu menyikapi perkembangan AI ke depannya agar tetap sejalan dengan tujuan pendidikan? Oke. Menurut saya pendidikan itu seharusnya memiliki dua sikap, yaitu yang pertama terbuka namun kritis. Jadi pendidikan itu terbuka, di sini terbuka artinya pendidikan tidak menolak adanya perkembangan teknologi. Jadi karena AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masa kini ya, jadi tidak mungkin dijauhkan, tidak mungkin ditolak. Namun walaupun pendidikan terbuka harus tetap kritis. Kritis di sini maksudnya agar pengguna AI ini tidak bertentangan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu tadi melatih siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis. Jadi walaupun dengan adanya AI ya kita sebagai siswa maupun mahasiswa tetap harus berpikir, bukan berarti dengan adanya AI kita berhenti untuk berpikir, itu tidak. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa pesan inspiratif bagi narasumber kepada siswa dan mahasiswa agar tetap menjaga makna belajar di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti AI? Oke. Tantangan pendidikan hari ini adalah bukan tentang ada atau tidaknya AI atau kecerdasan buatan, tetapi tentang bagaimana dengan adanya AI kita tetap menjaga makna belajar di tengah kemajuan teknologi. Jadi teknologi itu boleh berkembang sejauh apapun, tetapi proses untuk berpikir, bertumbuh, mengembangkan ide sebagai manusia tidak boleh hilang. Jadi AI adalah sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti guru atau bahkan otak manusia. Jadi otak manusia harus tetap berpikir. Dengan adanya AI bukan sebagai jalan pintas, tapi sebagai alat bantu kita untuk mengembangkan ide. Oke, terima kasih atas pandangan dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Dari obrolan ini kita bisa memahami bahwa AI bukan untuk menggantikan peran manusia dalam berpikir, melainkan sebagai alat bantu dan sumber inspirasi yang dapat memperkaya proses belajar jika digunakan secara bijak. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menyimak podcast Ngobrol Pendidikan dan Inspirasi sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi bahan refleksi dan memberi inspirasi dalam memandang pendidikan di era digital. Saya, Uswatun Hasanah, sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.